Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang not balok ya, melalui sebuah lagu. Dan not balok yang akan digunakan meliputi seperempat, seperdelapan, dan seper-16. Lalu lagu yang akan digunakan adalah Wake Me Up When September Ends dari band Green Day. Video drum covernya saya ambil dari channel YouTube-nya Drummat, dan nanti link YouTube-nya akan saya taruh di deskripsi. Lalu berikut ini adalah contoh dari partiturnya. Oke, ini sudah ada partiturnya. Kalau video dari YouTube kemarin itu adalah partitur secara detailnya. Namun yang ini adalah partitur yang nanti akan sering kalian jumpai ketika di lapangan. Kalau yang di YouTube itu lebih detail karena digunakan sebagai pembelajaran, ya. Tapi kalau ini sudah format seperti yang di lapangan atau ketika kalian berada di lapangan. Nah, mungkin sedikit akan saya jelaskan di sini. Kita coba bedah sedikit sebelum nanti pada video selanjutnya, ya. Yang pertama, pada partitur ini terdapat angka 38 dan tanda dicoret. Ya, ini adalah tanda res, ya. Tanda res. Yang artinya di sini garis hitam itu merupakan tanda res, dan 38 itu menunjukkan jumlah bar, ya. Artinya ketika musik sudah mulai atau hitungan sudah mulai, itu untuk drum berhenti sebanyak 38 birama, ya. Berhenti sebanyak 38 birama. Dan itu dipraktekkan seperti yang ada di video itu, cuma hanya bedanya kalau yang di video itu berjalan barnya tua keempat, tua keempat. Nah, ini bentuk partitur panggungnya itu seperti ini, ya. Jadi sebanyak 38 menghitungnya. Setelah itu kita masuk ke partitur. Nah, ini yang pertama. Di sini notnya seperdelapan, ya, seperdelapan. Jadi jika dibaca tanpa tanda kecil ini yang dicoret, ya, itu 1, 2, 3, 4, duk duk tak, res. Nah, itu untuk not dasarnya. Lalu yang ini ada not, ya, ada not kecil dicoret. Itu namanya adalah acciaccatura, ya. Jadi mainnya nanti hampir bersamaan, ya, hampir bersamaan. Jadi bunyinya seperti ini. 1, 2, 3, 4, duk duk trak, ya, trak, ya. Ada sebelum not utama itu ada not sisipan, duk duk trak, ya, seperti itu. Itu namanya acciaccatura, ya. Oke, duk duk trak, res, ya. Lalu bar keduanya, bar selanjutnya sama, stylenya sama. Di sini duk duk trak, namun di sini tidak ada res. Nah, sekarang diganti ke
hi-hat ya. Ini posisi hi-hat. Kalau di partitur yang semester 1 itu hi-hat silang ya, dan ini modelnya seperti apa ya, segi 4 tapi bolong ya, tapi miring ya, seperti ketupat ya. Nah ini dimainkan pada hi-hat, namun posisinya hi-hat-nya open ya, open hi-hat. Jadi duk duk trak ces. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya ini masih sama ya. Sampai birama 42 itu masih sama. Lalu masuk ke letter A. Nah, ini letter A itu apa toh? Nah, ini letter di sini menunjukkan bagian-bagian lagu. Di sini A, B, C sampai terakhir G ending ya. Ini bagian-bagian lagu. Nah, ini di sini A itu bait masuk ya, vokal masuk di situ ya. Dan di sini stylenya pun masih sama. Oke. Di sini stylenya pun masih sama dengan sebelum-sebelumnya. Hanya saja ini ada tanda seperti ini. Nah, ini namanya adalah repeat bar. Oke, repeat bar. Ya. Repeat bar itu ada yang bentuknya seperti ini dan seperti ini. Ya. Nah, ini repeat bar gunanya adalah untuk mengurangi sejumlah bar. Mengurangi sejumlah bar. Kalau di sini garisnya 2 atau tanda 2, itu berarti mengulangi 2 bar di depannya. Kalau untuk garis miring 1, itu berarti mengulangi 1 bar di depannya. Nah, seperti itu. Nanti kalau coret 3 pun ya 3 bar di depannya, coret 4 ya 4 bar di depannya. Ya, tergantung kebutuhan ya. Lalu selanjutnya tadi ada repeat bar, sekarang ini ada repeat ya, tanda repeat. Nah, tanda pengulangan ini digunakan untuk mengulangi bar, namun tidak terbatas dalam jumlah barnya, tergantung kebutuhan juga. Nah, di sini tandanya awalnya seperti ini. Jika merepeat satu buah bagian, itu dari sini sampai sini kembali lagi ke sini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada lagi repeat ya. Tanda repeat itu biasanya tidak selalu ya, tapi terkadang itu ada yang namanya 1 2. Ini ada kamar 1, kamar 2. Kadang juga ada kamar 3. Nah, itu tergantung bentuk lagunya. Nah, cara bacanya dari letter A repeat sampai ini kamar 1, namanya kamar 1, itu di-repeat lagi ke A. Ya, dibaca terus. Nah, setelah tadi dari kamar 1 sampai sini tidak langsung ke kamar 1, namun loncat ke kamar 2. Ya, kalau kamar 1 tadi dimainkan dan kembali ke repeat, setelah itu dibaca terus sampai ke kamar 2. Nah, itu cara bacanya. Nah, ini sangat penting karena ini sering kali dijumpai di lagu-lagu ya, di banyak lagu ya. Oke, tadi sudah untuk cara bacanya. Sekarang selanjutnya ada di stylenya. Nah, stylenya ini ada sekitar 3 style. Yang tadi yang pertama tidak menggunakan senar, tidak menggunakan hi-hat, hanya duk duk trak duk duk trak duk duk trak duk duk trak ces ya. Cesnya itu open hi-hat. Nah, sekarang style yang keduanya atau beat yang keduanya, bukan style, atau beat yang keduanya adalah ini birama 47. Nah, di sini ada simbal ya. Ini di sini simbal crash ya. Crash ya yang biasanya untuk drum standar itu ada di dekat hi-hat ya, untuk drum standar. Jadi nanti duk duk tak ya kalau untuk dibacanya.
duk duk tak duk duk tak. Ya. Ini ada 1/16-an. Nah, jadi bacanya duk duk tak duk duk tak duk duk tak duk, ya. Duk duk tak duk duk tak duk duk tak duk duk tak. Oke. Jadi seperti itu. Ini tanda ini adalah tanda aksen, ya. Cara memainkannya, aksen itu adalah pukulan berat, ya, pukulan berat. Jadi des, ces, tas, ya. Des, ces, tas, des, tas, des, tas. Jadi ada pukulan beratnya. Jadi kalau untuk posisi tangan, tam, pergelangan yang dimainkan. Tam. Ya, ini sampai beat ini sampai letter B pun sama. Nah di sini sebelum lanjut, ini ada 1/16-an, ya. Nah di sini de ta de tak des. Nah ini sebagai fill in, ya. Des tas des gapatu ya. Des tas des tak des, ya, baru masuk ke letter B. Nah, ini letter B adalah ref-nya. Oke, untuk ref sama beatnya seperti Birama 47 tadi. Lalu masuk ke letter C. Nah, di sini ada A strip atau A titik 1. Ya, di sini karena di sini A titik 1 di sini menandakan bahwa di sini ada bait lagi. Nah, A di sini A, ya. Pada bagian bait C. Di sini beatnya pun sama, ya. Beatnya pun sama. Duk duk trak duk duk trak, ya. Duk duk trak res, ya. Duk duk trak res. Duk duk trak ces. Ya, oke. Yang pertama res, yang keduanya open hi hat. Lalu dilanjut pada ini bass drum dan simbal red, ya. Maaf, crash, ya, atau bisa dikatakan crash. Ya. Des tas tak des, ya, baru dilanjutkan seperti itu simbal crash-nya. Oke, pada letter D, ya, letter D di sini ada interlude. Oke, interlude di sini adalah melodi. Dia bisa diambil mudahnya adalah melodi tengah. Pada bagian tengah di sini beatnya pun sama, ya, dan sebelumnya juga ada fill in 1/16-an. Oke, di sini masih sama. Nah, selanjutnya di sini untuk menutup interlude ini ada bagian baru lagi, ya. Di sini ada namanya crescendo, ya, dari mulai lirih, ya, lirih ke keras, ya, seperti itu. Dan di sini awal mula beatnya hampir sama dengan beat yang menggunakan crash tadi. Itu des tas tak de tak des nah ini di sini bass drum, lalu bar berikutnya bass drum, snare drum, simbal crash berbarengan des tak dek
des ya. Das tak dek des ya, masuk E ya. Jadi jika dimainkan des tas tak de tas das dek das tak dek des. Ya, oke. Dan dimainkannya pertama lirih baru ke keras. Ya, seperti itu. Nah, di sini letter E, ini ada tanda res. Kalau yang awal tadi 38 resnya, nah sekarang adalah 3 di sini di letter E. Ada res 3, jadi istirahat 3 bar. Lalu setelah itu masuk pada letter F, ya. Letter F itu di sini ada yang namanya rim shoot, ya. Ada namanya rim shoot. Nah, dan ini bentuknya seperti ini. Ini posisi hi-hat, ya. Hi-hat, lalu di sini snare drum. Tapi kalau snare drum jika dipukul menggunakan membran, bentuknya seperti ini. Kalau ringnya yang digunakan, ya, atau teknik rim shoot, di situ bentuknya, ya, bentuk not baloknya jadi seperti ini. Oke, dek dek tak, ya. Nah ini harusnya masih seperti ini ya, masih menggunakan rim shootnya. Dek dek tak dek dek tak dek dek tak dek dek tak, ya. Jadi tapi hi-hatnya berjalan terus. Selanjutnya masih sama. Ini ada A aksen 2 itu masih bait, ya. Beatnya pun sama dengan yang awal tadi. Oke, lalu selanjutnya ini, nah ini ada repeat lagi di birama 90, dari 93, 94, di 95 ini ada repeat lagi, ya, di repeat seperti ini. Mungkin yang di video tidak ada repeat karena itu penjabarannya, ya. Dan ini bentuk nanti yang dimainkan, yang dibaca yang pemain itu seperti ini, ya. Tapi kalau untuk yang di video itu penjabarannya. Jadi sebenarnya sama saja dan intinya jangan bingung, ya. Jadi seperti itu. Setelah itu baru masuk ending akhir lagu, ya. Masih sama beatnya, tas tas, ya. Endingnya biasa, ya. Oh ya, ini harusnya bentuk simbalnya seperti ini. Namun ini masih seperti ini, tidak apa-apa. Ini masih ada sedikit kesalahan pengetikan, ya. Jadi di sini harusnya simbalnya bentuknya sama seperti ini, ya. Saya kira itu penjelasan dari saya. Presentasinya saya cukupkan sekian. Terima kasih. Selamat belajar, selamat mencoba di rumah. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.